Bagaimana hukumnya punya hutang tapi yang beri hutang sudah meninggal? Alhamdulillah. Bagi orang yang tak beriman. Tapi kalau dia beriman, cari ahli warisnya. Sudah saya cari nggak ketemu ahli warisnya, Pak Ustadz. Hitung berapa menurut harga emas saat itu, lalu kau berikan ke masalih ammah, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Pak Ketua Masjid, ini ada uang. Uang apa nih? Ambil aja lah Pak, jangan tanya-tanya. Ini hutangku kemarin, ada orang mati, saya tahu dia kemana. Aku takut mencari dia di akhirat, bagus bayar sekarang. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah saya termasuk orang munafik ketika saya berdoa ingin sekali bangun tahajud? Saya biasanya tidak mendengar alarm. Saat saya mendengar alarm, saya hanya bangun mengucapkan Alhamdulillah bangun. Tapi saya lanjut tidur saya. Caranya gini, engkau beli jam waker, wake bangun, care membangunkan, waker jam yang bisa membangunkan. Kau setel jam 3 atau jam 4, lalu kau letakkan, jangan langsung di tepi tempat tidur. Karena kalau di tepi, begitu kita dengar kring, kita pukul. Kalau gitu di kaki, makin kau sipakkan dia jauh. Ustaz, kau tahu pengalaman pribadi. Jadi gimana? Letakkan di tempat yang agak jauh. Letakkan. Baru kau tidur. Baru tidur. Sehingga ketika dia berbunyi kring, kita risau, kita tegak. Kita tegak, kita bangun, langsung lawan pergi ke kamar mandi. Mandi, bagus. Mandi sebelum subuh itu bagus. Kita segar. Dan sahabat kita di samping tidak tersiksa. Li'annal malaikata tata'adza. Malaikat tersiksa dengan bau mulut kamu yang makan bawang merah. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, terganggu malaikat. Malaikat aja terganggu, apalagi kawan di sebelah. Dah bangun, mandi, lawan kantuk, tahajud. Usolli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat wudu. Bilal berbunyi sendalnya dalam surga. Kenapa suara sendalmu dalam surga, wahai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan salat sunat wudu, salat sunat taubat. Usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat hajat. Hajatnya apa? Yang belum nikah supaya dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum punya anak supaya diberikan anak yang baik-baik. Yang sudah menikah supaya diberikan kesempatan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini banyak yang menanti-nantikan doa. Saya sudah tahu, aku tahu apa yang ada dalam pikiran. Bercanda, ibunya marah. Peace, damai. Ingin datang ke kuliah subuh Ustadz Abdul Somad, tapi nggak bisa. Loh, kok bisa kertasnya datang? Nggak bisa tinggalkan anak yang lagi semangat sholat subuh di masjid. Bagaimana hukumnya? Anaknya kelas 3 SD, kesempatan datang kuliah ini subuh jarang sekali. Saya baca sekali lagi, payah memahaminya. Ingin datang ke kuliah subuh Ustadz Somad, tapi nggak bisa tinggalkan anak yang lagi semangat sholat subuh. Oh, di masjid dekat rumah dia. Ya nggak apa-apa. Ini kan ada streamingnya. Ini kameranya hidup kan? Karena saya pernah acara pengajian, kamera banyak, pas ditanya, mohon maaf Pak Ustadz, itu gaya-gaya aja tadi. Ini ada rekamannya, nanti didengarkan, ditonton, di-download. Nah, perhatikan, dengar baik-baik, berulang-ulang. Pak Wapres saja nonton ceramah saya. Apakah boleh kreditan untuk emas batangan? Karena teman-teman saya minta dikreditin uang dengan uang riba. Maka dalam konsep Islam, uang dengan barang tidak riba. Ada namanya barirah, dibeli oleh sahabat selama kredit 9 tahun. Beli gandum dikredit boleh, karena akadnya uang dengan barang. Uang dengan uang nggak bisa. Emas dengan uang itu sama dengan uang dengan uang. Karena pada zaman dulu tidak ada uang kertas, yang ada uang emas, dinar. Maka itu sama dengan uang, maka masuk dalam keadaan riba. Na'udzubillah. Itu di Saudi Arabia, money exchange itu kan langsung uang, itu langsung cash, uang dengan uang, yadan biadin, naqdan. Maka beda dengan uang dengan emas. Jangan sampai kita terjebak riba. Pak Ustadz, saya mu'alaf. Mu'alaf itu pakai fa, mu'allaf. Ini pakai t, mu'alaf.
Maklum, karena mu'allaf. Jangan ketawa, dia mu'allaf. Jangan ketawakan mu'allaf. Mu'allaf itu ketika masuk Islam dia bersih dari segala dosa, sama seperti baju ini bersih dari segala macam noda, bersih, segala amalnya diulangi dari nol. Di dunia ini yang diulangi dari nol dua. Pertama mu'allaf, yang kedua pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Ustadz Somad, saya mau nikah Pak Ustadz, tapi susah sekali mencari perempuan yang mau menikah ulang dari nol. Kenapa kau bilang susah? Pergi kau ke pom bensin sana. Kalau bacaan solat saya, saudaraku yang mu'alaf, kau mulia di sisi Allah. Abdul Somad penuh bergelimang dosa. Abdul Somad yang tegak berdiri ini adalah lapendos, lelaki penuh dosa. Yang Islam di rumah, kalau bacaan solat saya belum hafal, solat saya diterima atau tidak? Solat itu yang rukunnya Fatihah, salawat. Kau hafal saja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat lagunya agak-agak merayu biar Allah terima. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Enggak hafal bacanya, diam aja. Sami'allahu liman hamidah. Waktu tasyahud, at-tahiyatul barakatuh salawatun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu salam. Sah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Saya iftitah belum hafal Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Ayat belum hafal Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Kau hafal aja ayat yang paling mudah, paling ringan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Salat saya diterima apa tidak Pak Ustaz? InsyaAllah salat engkau lebih diterima daripada salat kami. Allahu Akbar. Engkau masuk Islam penuh dengan perjuangan, dikucilkan, dijauhkan, diputuskan hubungan bisnis, meninggalkan sanak keluarga. Bagaimana hebatnya Ustaz Yahya Waloni, jabatan sebagai rektor sekolah tinggi ilmu teologi, mobil dinas, rumah dinas, istri dinas, semuanya harus ditinggalkan. Sampai akhirnya meninggalkan itu semua dan sekarang menjadi penceramah. Ustaz Nabawan, luar biasa. Ini orang-orang. Ustaz Felix Siau, luar biasa. Itu orang-orang yang berjihad untuk mencari hidayah Allah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana caranya agar kita tidak selalu memimpikan hal-hal buruk kita di masa lalu? Jangan gara-gara masa lalu habis energimu sehingga engkau tidak lagi bisa menatap masa depan. Saat itu kau perlu mencopot kaca spion. Buang masa lalu. Tapi masalah dosa kau mesti ingat berapa orang yang kau aniaya, supaya jangan kau merasa penghuni surga. Aku tak layak masuk surga. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Aku tak layak masuk surga ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tak kuat masuk dalam neraka ya Allah. Kau masuk surga, aku tak layak ya Allah. Kalau gitu ku masukkan kau ke neraka, aku pun gak kuat ya Allah. Jadi kau mau di mana? Aku mau di emperan surganya. Masuk. Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, buih di lautan. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Tapi aku yakin kau maha pengampun segala dosa aku ya Allah. Bayangkan segala silap dosa, bayangkan semuanya. Bayangkan menetes air mata. Mudah-mudahan itu menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau nangis sendiri payah. Makanya hadir i'tikaf di Masjid Agung Sunda Kelapa pas muhasabah. Ya Allah, begitu banyak dosa kami ya Allah. Orang yang sulit nangis kalau ramai-ramai bisa nangis. Kenapa? Lihat kanan nangis, kiri nangis. Masa enggak nangis? Latihan. Itu namanya latihan nangis.